Di dunia Renegade Immortal, ada satu karakter yang paling unik, menyebalkan, sekaligus membawa keberuntungan. Dia sering dijuluki oleh pembaca novel sebagai ATM berjalan milik Wang Lin. Setiap kali ia susah payah menemukan harta berharga, Wang Lin selalu muncul dan merampasnya. Karena itu, seiring berjalannya waktu, ia bahkan mengalami trauma mental setiap kali bertemu Wang Lin. Kembali lagi di channel Bang Dongdong. Kali ini kita akan membahas perjalanan panjang Tanglang, sang ATM berjalan milik Wang Lin. Langsung saja masuk ke inti ceritanya. Tanglang, yang juga dikenal sebagai keserakahan, adalah salah satu fragmen keberuntungan milik Sudao, pencipta dunia gua yang kini menjadi tempat hidup Wang Lin. Dulu, Sudao adalah kultivator puncak langkah ketiga. Namun akibat sebuah peristiwa besar di masa lalu, Sudao terpecah menjadi 10 bagian. Dan Tanglang adalah fragmen yang selalu membawa hukum keberuntungan. Dimanapun harta itu bersembunyi, Tanglang tetap bisa menciumnya. Bagi dirinya, harta bukan untuk dicari, melainkan datang sendiri kepadanya. Sejak kecil, ia telah mengumpulkan banyak harta, dan ketika menginjak dewasa, harta yang ia kumpulkan bahkan sudah tidak bisa dihitung lagi jumlahnya. Saat Tanglang pergi, ia tidak pernah pergi kemanapun tanpa membawa harta karun. Selama waktu yang sangat panjang, ia telah mengumpulkan kekayaan yang bahkan mampu menyaingi sebuah istana surgawi. Namun ironisnya, banyak harta yang ia peroleh bahkan tidak bisa ia gunakan sendiri. Ia hanya bisa menyimpannya dan menjaganya dengan penuh kewaspadaan. Ia selalu takut hartanya dirampas orang lain. Setiap kali merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia akan langsung kabur tanpa ragu. Sekitar 1.000 tahun yang lalu, Tanglang datang ke planet Suzaku untuk mencari harta legendaris bernama Manik Penentang Surga. Dengan kemampuan uniknya, ia langsung bisa mencium lokasi harta tersebut. Namun nasib tidak memihaknya. Saat Tanglang tiba, Situnan sudah lebih dulu mengambil Manik Penentang Surga. Akhirnya, Tanglang bersama para kultivator lain bertarung langsung melawan Situnan. Namun, Situnan melancarkan serangan kuat yang melukai Tanglang dengan parah, memaksanya melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian, ketika Wang Lin datang ke planet Tianyun, Tanglang samar-samar merasakan aura Situnan. Namun, setelah Tanglang dan para murid dari 12 sekte pedang Daluo memasuki tanah roh iblis, aura itu terasa semakin jelas. Dan ternyata berasal dari dalam diri Wang Lin sendiri. Ketika Wang Lin masuk ke jurang pasang surut di tanah roh iblis, Wang Lin akhirnya bertemu dengan Tanglang bersama dengan para murid sekte pedang Daluo yang telah terjebak di sini selama 100 tahun. Chenlong, yang sejak lama melihat bahwa Tanglang menyimpan niat buruk, ia langsung merendahkan sikapnya kepada Wang Lin dan meminta Wang Lin untuk menerobos keluar bersama-sama dengannya. Namun Tanglang merasakan aura Situnan yang sangat kuat di dalam diri Wang Lin. Hal itu membuatnya yakin bahwa Wang Lin memiliki hubungan langsung dengan Situnan. Karena itulah, Tanglang mulai menyusun rencana kejam untuk mengekstrak jiwa Wang Lin demi menggali informasi tentang keberadaan dan rahasia Situnan. Ketika mereka keluar bersama, Tanglang yang berada di depan langsung menjebak Wang Lin dan para murid sekte pedang Daluo lainnya. Namun Wang Lin berhasil selamat dengan bantuan Zhou Yi. Saat itu Wang Lin tidak segera pergi. Sebaliknya, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh beberapa adik seperguruan Chen Long dan merebut energi pedang milik Ling Tianhou. Ketika kabut ungu akhirnya menyatu dan memadat menjadi sebuah token pasang, Wang Lin kemudian menggunakan mantra berhenti untuk mengikat Tanglang dan berhasil merebut token tersebut dan berencana keluar dari jurang pasang surut. Hal itu membuat Tanglang sangat marah. Ia mengeluarkan seluruh hartanya, sebuah tungku dewa kuno Tusi muncul dan seketika menukar posisi Chen Long dan Wang Lin. Pada saat kritis itu, sosok Zhou Yi muncul. Wang Lin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mundur lebih dulu, sambil membawa token itu. Melihat Wang Lin kabur membawa token, Tanglang langsung mengirimkan jiwa asal keduanya untuk mengejar Wang Lin. Jiwa asal kedua Tanglang mengendalikan kekuatan petir yang sangat besar. Meskipun Wang Lin memiliki mantra 1 juta energi pembantaian, ia tetap kesulitan menahannya. Melihat hal ini, Wang Lin menghentikan pertahanannya dan menyerang habis-habisan, dan berhasil memecahkan segel di dahi jiwa asal kedua Tanglang. Namun, wujud asli jiwa asal kedua muncul, yaitu naga petir kuno. Wang Lin kemudian melarikan diri, namun naga itu terus mengejarnya. Wang Lin kemudian memanfaatkan daya hisap dahsyat dari jurang ujung pasang untuk menelan naga petir kuno itu ke dalam jiwa asalnya sendiri. Ketika Wang Lin berhasil melahap setengah jiwa dari naga petir ini,
dan meleburnya menjadi jiwa asal kedua. Wang Lin langsung merasakan kekuatan guntur yang dahsyat, yang bahkan kekuatannya mampu menghancurkan dunia. Hal itu karena petir adalah kekuatan paling menakutkan dari semuanya, dan semua ini terjadi berkat naga petir kuno yang dihadiahkan oleh Tanglang kepada Wang Lin. Hal ini membuat Tanglang untuk pertama kalinya trauma di sepanjang hidupnya. Kemudian, ketika Wang Lin pergi ke wilayah bintang All Heaven dan membawa token, Tanglang dipaksa oleh Tian Yunzi dan yang lainnya untuk mengejarnya. Namun ketika berada di wilayah bintang All Heaven, Tanglang tidak mengejar Wang Lin, tapi justru mencari harta karun yang membuatnya terperangkap di dalam tubuh Moonazur Serpent. Dan secara kebetulan, ketika Wang Lin masuk ke dalam tubuh Moonazur Serpent, ia justru menemukan Tanlang di dalamnya. Dan tanpa ampun Wang Lin langsung menjarah dan mencuri semua harta miliknya. Pada saat itu, Wang Lin menyadari bahwa keberuntungan Tanlang benar-benar luar biasa dan menyebutnya sebagai anak kesayangan langit. Dan ucapan itu sama sekali tidak berlebihan. Benar saja, setelah Tanlang meninggalkan alam dalam dan tiba di wilayah bintang kuno, bakatnya dalam mencari harta memungkinkannya memperoleh harta yang tak terhitung banyaknya. Dan bukan hanya itu, ia memperoleh artefak yang menentang langit dari makam Dao kuno. Kultivasinya akhirnya langsung melonjak hingga tahap setengah langkah Nirvana Shatterer. Dan sekarang ia bahkan tidak takut dengan kultivator manapun. Tanlang percaya bahwa setelah pergi dari wilayah bintang kuno, ia akan terbebas dari Wang Lin, musuh bebuyutannya. Selama ia terus menemukan harta, kultivasinya pasti akan melesat tanpa henti. Namun Wang Lin benar-benar adalah musuh yang telah ditakdirkan baginya. Saat Wang Lin berusaha untuk memenuhi wasiat terakhir ayah Li Qianmei dan mencari Dao Venerable Lamang demi menyelamatkan Li Qianmei, Wang Lin justru menyeberang dari alam dalam dan menuju wilayah bintang kuno. Dengan demikian, Tanlang dan Wang Lin kembali bertemu. Walaupun Tanlang menggunakan segala cara yang ia miliki, akhirnya seluruh hartanya sekali lagi dijarah habis oleh Wang Lin. Setelah beberapa pertemuan seperti ini, Wang Lin secara langsung menganggap Tanlang sebagai dermawan pribadinya nomor satu. Ia bahkan sengaja membiarkannya pergi sambil menantikan kesempatan berikutnya untuk merampas lebih banyak harta darinya. Ketika perang besar antara alam dalam dan alam luar meletus, Tanglang mengira inilah kesempatannya untuk bangkit dan mendapatkan harta. Dengan keberuntungan yang diberkahi surga, ia yakin akan mendapatkan lebih banyak lagi harta karun. Karena itu, ia mengikuti pasukan alam luar menuju wilayah bintang laut awan, di mana bakat pencari hartanya membawanya menemukan sebuah altar Dao kuno yang tersembunyi di dalam retakan laut awan. Altar itu dipenuhi aura harta sihir dan dikelilingi oleh tak terhitung banyaknya ramuan abadi serta binatang abadi. Dan dari pengalamannya, Tanlang menilai bahwa selama ia tidak memprovokasi binatang-binatang di dalamnya, mereka tidak akan menyerangnya. Bahkan mungkin ia bisa menaklukkan salah satunya sebagai peliharaan, seperti dulu ia menaklukkan naga petir kuno. Namun pemikirannya terlalu naif. Tanah misterius yang ia masuki itu sebenarnya adalah wilayah pemeliharaan binatang milik Sekte Xiang. Pada akhirnya, kultivator transisi langkah keempat yang bernama Gemini, yang kini telah berinkarnasi menjadi dua gadis kecil menemukan Tanlang. Meskipun mereka tidak melukai Tanlang, nasibnya sama sekali tidak bisa dibilang baik. Dua gadis kecil itu, dengan penampilan polos yang menyembunyikan identitas yang mampu mengguncang langit dan bumi, menangkap Tanlang dengan sangat mudah dan langsung membawanya ke benua astral abadi. Sejak hari itu, hidup Tanlang berubah menjadi lebih aneh daripada perburuan harta karun manapun yang pernah ia jalani. Ia tidak dirantai, ia tidak disiksa. Sebaliknya, siang dan malam, tanpa henti, ia dipaksa untuk bercerita. Rahasia kuno, pertemuan legendaris, kisah-kisah berlebihan tentang harta karun ajaib, dan cerita dramatis tentang pelarian dari maut, semua itu harus ia ceritakan kepada dua gadis kecil. Namun anehnya Tanglang juga menceritakan kisah Wang Lin, yang setiap kali bertemu dengannya hartanya pasti habis, dan Tanlang, yang dulu adalah reinkarnasi keberuntungan dari Sudao kini, hanya bisa duduk dan bercerita tanpa henti sepanjang hari. Seperti seorang pengembara yang telah kehilangan kendali atas takdirnya sendiri. Keadaannya memang aneh, namun dengan cara yang aneh, itu juga menjadi bukti atas satu hal yang tak terbantahkan. Keberuntungan Tanlang dalam mencari harta benar-benar tiada tandingannya. Dari naga petir kuno hingga tak terhitung artefak yang menentang langit dari makam Dao kuno,
hingga berkali-kali selamat dari pertemuannya dengan Wang Lin. Dan setiap bencana entah bagaimana selalu berubah menjadi kesempatan. Setiap kerugian selalu menyembunyikan keuntungan lain di baliknya. Bahkan ketika ditangkap oleh makhluk-makhluk di puncak eksistensi, ia tidak mati. Seandainya takdir sedikit saja berbeda, seandainya ia tidak pernah bertemu Wang Lin, musuh takdirnya, maka Jalan Tanglang mungkin akan berkembang dengan kejayaan yang tak terbendung, dengan keberuntungan yang diberkahi surga dan bakat luar biasa dalam mencari harta. Ia bisa maju setahap demi setahap hingga akhirnya menembus ranah kultivator langkah ketiga dan berdiri di antara para penguasa sejati wilayah bintang. Dan ketika tak terhitung kultivator harus melalui penderitaan reinkarnasi, mempertaruhkan kehancuran jiwa hanya untuk bisa menginjakan kaki di benua astral abadi. Tanlang justru melewati semuanya begitu saja, tanpa samsara hidup dan mati, tanpa ujian karma, tanpa tribulasi kelahiran kembali. Ia hanya dibawa ke sana, lebih awal dan dengan mudah. Dan harus menjadi pendongeng paksa, hal itu nyaris seperti jalan pintas yang dipahat langsung oleh takdir. Dalam arus besar konflik alam dalam dan alam luar, dalam kehancuran wilayah bintang dan kebangkitan kekuatan-kekuatan baru, Tanlang memang tidak pernah benar-benar menjadi tokoh utama. Namun ia juga tidak pernah jatuh sepenuhnya. Ia bertahan hidup melalui bencana demi bencana, melalui penjarahan demi penjarahan, melalui dijarah berulang kali oleh Wang Lin. Dan di dunia, di mana bahkan Kaisar Gemini bisa gugur dan garis keturunan kuno bisa lenyap dalam semalam, bertahan hidup saja sudah merupakan prestasi luar biasa. Pada akhirnya, meski sering dirampok, sering dikalahkan, dan terus-menerus dibayangi oleh kebangkitan mengerikan Wang Lin, Tanglang tetap bertahan hingga akhir cerita. Dan mungkin, lebih dari harta apapun yang pernah ia temukan, kini sudah habis dijarah oleh Wang Lin. Dan nasib akhirnya kini menjadi pendongeng paksa yang setiap kali bercerita sepanjang malam hanya untuk menghibur orang-orang dari Dao ke Kaisaran kuno. Itulah kisah sang ATM Berjalanan Wang Lin. Jangan lupa like dan subscribe agar Mimin terus termotivasi. Terima kasih.